Oke, terima kasih, Pak. Selanjutnya saya sudah tegaskan tadi di dalam bahwa keberhasilan untuk menangkal, mencegah daripada penyebaran corona ini, COVID-19, itu ditentukan isu dan koordinasi kekompakan. Kalau isu kita itu ke masyarakat bahwa kita harus disiplin, kompak, seragam kita untuk menyampaikan, ya mudah-mudahan masyarakat sampai hari ini kan masih disiplin, masih mendengar, tapi masih juga yang bandel. Contoh kemarin waktu kami turun masih ada yang menggunakan rumah ibadah untuk berjamaah. Karena itu sudah pelanggaran instruksi Presiden dan maklumat Kapolri. Makanya saya tegaskan tadi bahwa mulai dari bupati sampai kepada desa harus jadi contoh di tengah-tengah masyarakat, dan seluruh pejabat ASN ini harus fokus untuk menangani, mencegah daripada corona ini. So itu ada keputusan Presiden tadi, bukan lagi lockdown kita berapa Indonesia, tapi pembatasan sosial. Jadi akan meliburkan anak sekolah, meliburkan pegawai, kemudian semua harus keluar masuk itu dibatasi secara besar-besaran. Yang boleh masuk seperti logistik, seperti obat-obatan, seperti keamanan, itu yang bisa. Tapi ada haknya juga untuk masing-masing desa menderita bersama. Itu boleh, namanya karantina wilayah khusus karena dianggap bahwa rawan. Itu boleh. Jadi yang ada itu adalah pembatasan sosial skala besar. Itu yang berlaku di Indonesia. Secara rinci itu bisa kita baca nanti dalam penjelasan Presiden, penjelasan para Menteri Kesehatan, dan kita semua untuk dipenuhi. Yang jelas, fokus nomor sekarang kami perkuat koordinasi dengan Pusat Pemerintahan Daerah untuk turun ke bawah. Begitu juga OPD, begitu juga camat sampai desa, dan kaitan-kaitan kerjanya seperti di kecamatan ada polsek, ada bina desa, harus kita perkuat itu untuk membackup kesehatan supaya penyakit yang betul-betul kronis ini, yang penyakit yang mematikan ini, mudah-mudahan masa kita bisa cegah. Kita berdoa semua supaya kita bisa handle demi untuk kemaslahatan orang lain. Karena corona ini adalah nyawa, sehingga tidak boleh. Jadi penekanan saya pertama, jaga jarak, tidak boleh dipandang itu. Yang kedua, hindari kerumunan, tidak boleh dipandang itu. Yang ketiga, karantina di rumah masing-masing. Obat yang paling mujarab adalah kita karantina diri di rumah masing-masing. Yang terakhir, kebersihan, cuci tangan banyak-banyak, dan perkuat fisik supaya tidak mudah kita diserang oleh COVID. Mohon ini ditulis, disebarluaskan supaya masyarakat bisa bagaimana, dan itu amal jari buat kita saja. Ya, satu lagi Pak Bupati, ini kan instruksi Presiden ini mewajibkan pemerintah daerah bahkan pemerintah desa untuk mengalihkan dana-dana yang dianggap kegiatan-kegiatan tidak penting untuk penanganan corona. Seperti apa di Mama? Iya, saya kira itu mutlak. Makanya sekarang tidak ada kegiatan yang kita lakukan selain bagaimana menyelamatkan nyawa manusia, termasuk anggaran. Jadi dak itu untuk sementara dipending, dan memang ditarik dari pusat baru dikembalikan untuk dimanfaatkan oleh masing-masing daerah demi untuk keselamatan. Begitu juga dana desa. Keluar 40% ini pakai dulu untuk keselamatan, bagaimana desa menjadi steril supaya tidak ada corona di dalam. Itu tugasnya kita sekarang, karena penyelamatan. Gampang di pembangunan, biar berapa tingkat dibangun, penting selamat manusianya, tidak banyak korban. Itu dulu yang fokus pemerintah. Tugas pemerintah adalah melindungi seluruh rakyat untuk keselamatan. Ya, stressingnya Pak Bupati, jadi misalkan ada desa yang memutuskan untuk karantina wilayah, bisa ke dana desa yang 40% tadi ini digunakan untuk proses enggak boleh. Ada batas-batasnya, karena keterbatas juga dana desa. Tentu yang menyangkut bagaimana alat-alat seperti ini dia bisa beli, kemudian bagaimana untuk memfasilitasi antar ke puskesmas, bagaimana untuk membantu orang miskin tidak mampu belikan beras, boleh-boleh, tapi tidak semuanya anggaran untuk itu. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum.